88 bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Gratis sebagai model bisnis. Lanjut halaman 89 bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Definisi pola nomor 4, gratis. Dalam model bisnis gratis, sedikitnya satu segmen pelanggan utama terus-menerus merasakan manfaat penawaran gratis. Pola yang berbeda memungkinkan adanya penawaran gratis. Pelanggan yang tidak membayar didanai oleh bagian model bisnis lain atau oleh segmen pelanggan lain. Referensi 1. Free Why $0 is the future of business. World Magazine oleh Anderson dan Chris, Februari 2008. 2. How About Free? The price point that is turning industries on their head. Knowledge at Wharton, Maret 2009. 3. Free, The Future of a Radical Price oleh Anderson dan Chris, 2008. Contoh: Metro, surat kabar gratis, Flits, open source, Skype, Google, telepon seluler gratis. Halaman 90 bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Menerima sesuatu yang gratis selalu menjadi proposisi nilai yang menarik. Pemasar atau ahli ekonomi manapun akan mengonfirmasikan bahwa permintaan yang datang untuk harga 0 jauh lebih tinggi daripada permintaan yang datang untuk harga 1 sen atau titik harga lainnya. Akhir-akhir ini, penawaran gratis sangat melimpah, terutama melalui internet. Pertanyaannya, tentunya, bagaimana Anda yang secara sistematis menawarkan sesuatu secara gratis masih dapat memperoleh pendapatan dalam jumlah berarti? Sebagai jawabannya adalah bahwa biaya produksi hadiah tertentu seperti kapasitas penyimpanan data (online data storage) telah turun drastis. Namun, untuk menghasilkan keuntungan bagaimanapun juga, suatu organisasi yang menawarkan produk atau jasa secara gratis masih terus menghasilkan pendapatan. Ada beberapa pola yang membuat dimungkinkannya pengintegrasian produk dan jasa gratis dalam suatu model bisnis. Beberapa pola gratis tradisional sudah dikenal dengan baik, seperti pemasangan iklan yang berdasarkan pada pola yang sudah dibahas sebelumnya dan platform bersisi banyak. Lihat halaman 76. Lainnya, seperti yang disebut model freemium yang memberikan layanan dasar secara gratis dan layanan premium dengan membayar, menjadi populer dengan meningkatnya digitalisasi barang dan jasa yang ditawarkan lewat web. Chris Anderson, yang konsep long tail-nya telah dibahas sebelumnya, telah membuat konsep gratis mendapat pengakuan luas. Anderson menunjukkan bahwa meningkatnya penawaran gratis sangat terkait dengan perbedaan mendasar ekonomi produk dan jasa digital. Sebagai contoh, menciptakan dan merekam lagu menghabiskan waktu dan uang seorang artis. Tetapi, biaya untuk mereplikasi secara digital dan mendistribusikan hasilnya melalui internet hampir nol. Oleh karenanya, seorang artis dapat mempromosikan dan mengirimkan musiknya ke audiens global melalui web, sepanjang dapat menemukan arus pendapatan lain, seperti konser dan cenderamata untuk menutup semua biaya. Band dan artis yang telah mengalami kesuksesan karena musik gratis ini diantaranya adalah Radiohead dan Trent Reznor dari Nine Inch Nails. Pada bagian ini, kita melihat 3 pola berbeda yang membuat gratis menjadi opsi model bisnis yang dapat dijalankan. Masing-masing pola ini memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki karakter yang sama. Setidaknya satu segmen pelanggan terus-menerus mendapatkan manfaat dari penawaran gratis. Ketiga pola tersebut adalah: 1. Penawaran gratis didasarkan pada platform bersisi banyak (berbasis iklan). 2. Layanan dasar gratis dengan layanan premium opsional yang disebut model freemium. Dan 3. Model umpan dan kail
Dalam hal ini, penawaran awal yang murah atau gratis memancing pelanggan untuk mengulangi pembelian. Halaman 91, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Berisi pertanyaan, bagaimana Anda dapat membuatnya gratis? Lanjut, halaman 92, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Iklan, model platform bersisi banyak. Periklanan merupakan sumber pendapatan yang sudah mapan dan memungkinkan adanya penawaran gratis. Kita mengenalnya di televisi, radio, web, dan dalam salah satu bentuk yang paling canggih, iklan Google dalam istilah model bisnis. Gratis berdasarkan pada periklanan merupakan bentuk khusus pola platform bersisi banyak. Satu sisi, platform dirancang untuk menarik pengguna melalui konten, produk, dan jasa gratis. Sisi lainnya, menghasilkan pendapatan dengan menjual ruang kepada pemasang iklan. Satu contoh yang menggambarkan pola ini adalah Metro, surat kabar gratis yang bermula di Stockholm dan sekarang tersedia di berbagai kota di seluruh dunia. Kejeniusan Metro terletak pada cara mereka memodifikasi model surat kabar harian konvensional. Pertama, Metro menawarkan surat kabar secara gratis. Kedua, Metro berfokus pada pendistribusian secara langsung dalam zona komuter lalu lintas padat dan jaringan transportasi umum serta melalui rak swalayan. Cara ini membuat Metro harus mengembangkan jaringan distribusinya sendiri, tetapi memungkinkan mereka mencapai sirkulasi yang luas dengan cepat. Ketiga, Metro memangkas biaya penyuntingan untuk menerbitkan surat kabar yang cukup bagus untuk menghibur komuter muda selama perjalanan pendek mereka dari dan ke tempat kerja. Pesaing yang menggunakan model yang sama segera mengikuti, tetapi Metro tetap unggul dengan beberapa gerakan cerdasnya. Sebagai contoh, Metro mengendalikan banyak rak baru di stasiun kereta api dan halte bus, yang memaksa pesaing mengeluarkan bisnis distribusi yang mahal di berbagai area penting. Meminimasi biaya dengan memangkas tim penyunting untuk menghasilkan harian yang cukup bagus dibaca para komuter. Menjamin sirkulasi tinggi melalui penawaran gratis dan berfokus pada pendistribusian kepada zona komuter, lalu lintas padat dan jaringan transportasi umum. Halaman 93, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Surat kabar gratis atau berbayar. Salah satu industri yang hancur karena dampak gratis adalah penerbit surat kabar. Terjepit antara konten internet yang tersedia secara gratis dan surat kabar gratis. Beberapa harian konvensional pun dinyatakan bangkrut. Menurut studi yang dilakukan Pew Research Center, industri berita Amerika Serikat mencapai titik balik pada tahun 2008 ketika jumlah orang yang membaca berita online secara gratis melebihi mereka yang berlangganan surat kabar atau majalah. Biasanya, surat kabar dan majalah mengandalkan pendapatan dari 3 sumber, yaitu hasil penjualan kios, surat kabar, biaya berlangganan, dan iklan. Dua yang pertama merosot dengan cepat dan ketiga meningkat. Meskipun tidak terlalu cepat, walaupun banyak surat kabar berhasil meningkatkan jumlah pembaca online-nya, mereka gagal mencapai pendapatan yang diharapkan, meski pemasangan iklan semakin banyak. Sementara itu, biaya tetap yang tinggi yang menjamin kualitas jurnalisme yang baik untuk pengumpulan data dan tim penyunting tidak berubah. Beberapa surat kabar mencoba membuat tarif berlangganan online dengan hasil yang beragam. Sulit menetapkan harga sebuah artikel jika pembaca dapat melihat konten yang sama secara gratis di situs web seperti CNN atau MSNBC. Beberapa surat kabar berhasil memotivasi pembacanya untuk membayar akses terhadap konten premium secara online. Dari sisi cetak, surat kabar konvensional mendapat serangan dari publikasi gratis semacam Metro. Walaupun Metro menawarkan format dan kualitas jurnalistik yang benar-benar berbeda dan hanya berfokus pada pembaca muda yang sebelumnya mengabaikan surat kabar.
Cara ini meningkatkan tekanan pada penyedia layanan berita berbayar. Memasang tarif untuk berita semakin menjadi hal yang tidak menarik. Beberapa pengusaha berita mencoba format baru yang berfokus pada ruang online. Misalnya, penyedia berita True atau Slant (Truthland.com) mengumpulkan hasil kerja lebih dari 60 jurnalis pada satu situs, yang masing-masingnya adalah pakar di bidang yang spesifik. Penulis dibayar dalam bentuk bagian pendapatan dari pemasangan iklan dan sponsor yang ada di True or Slant. Untuk pembayaran, pemasang iklan dapat mempublikasikan materi mereka sendiri dalam halaman-halaman sejajar dengan konten berita. Halaman 94, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Iklan gratis pola platform bersisi banyak. Halaman 95, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Dengan produk atau layanan yang tepat dan lalu lintas yang tinggi, platform menjadi menarik bagi pemasang iklan yang akhirnya memungkinkan memasang tarif untuk mensubsidi produk dan layanan gratis. Biaya utama terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya membangun lalu lintas, dan retensi mungkin juga muncul. Produk dan layanan gratis menghasilkan lalu lintas platform yang tinggi dan meningkatkan daya tarik bagi pemasang iklan. Halaman 96, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Freemium, menerima gratis untuk fasilitas dasar, membayar untuk lainnya. Istilah freemium diciptakan oleh Jared Lukin dan dipopulerkan oleh pengusaha kapitalis Fred Wilson dalam blognya. Istilah ini mewakili model bisnis terutama yang berbasis web, yang menggabungkan layanan dasar gratis dengan layanan premium berbayar. Model freemium bercirikan basis pengguna yang besar yang mendapat manfaat dari penawaran gratis yang tidak terkait langsung. Sebagian besar pengguna ini tidak pernah menjadi pelanggan yang membayar, hanya sebagian kecil, biasanya kurang dari 10% dari semua pengguna yang berlangganan untuk layanan premium berbayar. Basis pengguna berbayar yang kecil ini memberi subsidi kepada pengguna gratis. Hal ini memungkinkan karena rendahnya biaya marginal melayani tambahan pengguna gratis. Dalam model freemium, ukuran utama yang harus diamati adalah 1. Biaya rata-rata melayani pengguna gratis, dan 2. Rata-rata tingkat pengguna gratis berubah menjadi pelanggan premium dalam kurung berbayar. Flirts, situs web berbagi foto populer yang dikuasai Yahoo pada tahun 2005, menjadi contoh yang tepat untuk model bisnis freemium. Pengguna Flirt dapat berlangganan secara gratis untuk akun dasar yang memungkinkan mereka menggugah dari berbagai sumber kabar. Layanan gratis memiliki batasan tertentu, seperti ruang penyimpanan yang terbatas dan jumlah maksimum yang diunggah. Flirt, setiap bulan, pengguna berbayar tahunan yang jumlahnya kecil dapat membeli akun Pro dan menikmati unggahan tak terbatas ditambah fitur tambahan. Halaman 97, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Open source, freemium dengan sedikit berliku. Model bisnis dalam industri software biasanya memiliki dua ciri. Pertama, biaya tetap yang tinggi yang mendukung para pakar pengembang software membuat produk. Kedua, model pendapatan berbasis penjualan beberapa lisensi per pengguna dan memperbarui software secara berkala. Memperbarui software secara reguler. Red Hat, perusahaan software Amerika, memutarbalikkan model ini. Alih-alih menciptakan software dari awal, perusahaan ini membuat produk yang terkenal yang disebut software open source yang dibuat secara sukarela oleh ribuan insinyur software di dunia. Red Hat memahami bahwa banyak perusahaan tertarik pada software open source yang tangguh tanpa harus membayar lisensi, tetapi enggan menggunakannya karena sadar bahwa tidak ada entitas tertentu yang secara legal bertanggung jawab untuk menyediakan dan memeliharanya. Red Hat mengisi kekosongan ini melalui penawaran software open source dengan versi stabil, teruji, dan siap layan yang tersedia gratis, terutama Linux. Setiap keluaran Red Hat didukung selama 7 tahun. Pelanggan mendapat manfaat dari pendekatan ini
karena memungkinkan mereka menikmati keunggulan biaya dan stabilitas software open source, tetapi sambil tetap berlindung dari ketidakpastian di sekitar produk secara resmi tidak tanda petik dimiliki siapapun. Keunggulan Red Hat adalah ketika inti softwarenya ditingkatkan secara terus-menerus oleh komunitas open source tanpa biaya sepeser pun. Hal ini pasti mengurangi biaya pengembangan Red Hat. Secara alamiah, Red Hat juga telah mendapat uang, bukannya dengan menarik uang klien untuk setiap keluaran barunya, seperti model pendapatan software tradisional, melainkan dengan menjual langganan dengan biaya tahunan gratis setiap klien menikmati akses terus-menerus untuk keluaran Red Hat terbaru, dukungan layanan tak terbatas, dan keamanan dalam berinteraksi dengan pemilik legal produk ini. Perusahaan bersedia membayar manfaat ini meskipun tersedia banyak versi Linux gratis dan software open source lainnya. Halaman 98, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Skype menawarkan contoh pola freemium yang sangat menarik yang mampu mengganggu sektor telekomunikasi dengan membuka layanan menelepon gratis melalui internet. Skype mengembangkan software dengan nama yang sama sehingga ketika dipasang di komputer atau smartphone, penggunanya dapat menelepon dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa harus membayar. Skype menawarkan cara ini karena struktur biayanya benar-benar berbeda dari yang biasa digunakan perusahaan telekomunikasi. Telepon gratis sepenuhnya disalurkan melalui internet berdasarkan teknologi peer-to-peer yang memanfaatkan hardware pengguna dan internet sebagai infrastruktur telekomunikasi. Karenanya, Skype tidak harus mengelola jaringannya sendiri seperti sebuah perusahaan telekomunikasi dan hanya menimbulkan biaya yang sangat kecil untuk mendukung pengguna tambahan. Skype membutuhkan sedikit sekali infrastruktur milik sendiri selain software pendukung dan server yang melayani akun pengguna. Pengguna hanya membayar pada pemilik saluran telepon dan telepon seluler melalui layanan premium yang disebut Skype Out, yang memberikan tarif sangat rendah. Kenyataannya, pengguna dikenakan tarif hanya sedikit di atas biaya terminasi yang ditimbulkan Skype untuk mengirimkan panggilan melalui perusahaan yang menangani lalu lintas jaringan, seperti iBasis dan Level 3. Skype mengklaim memiliki lebih dari 400 juta pengguna terdaftar yang telah melakukan lebih dari 100 miliar telepon gratis sejak perusahaan itu didirikan pada tahun 2004. Skype mencatat pendapatan sebesar $550 juta pada tahun 2008. Walaupun perusahaan pemiliknya, eBay, tidak mengeluarkan data keuangan detail termasuk informasi tentang profitabilitasnya. Mungkin kita akan segera tahu lebih banyak karena eBay telah mengumumkan untuk mendaftarkan Skype ke bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO). Halaman 99, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Lebih dari 5 tahun, lebih dari 400 juta pengguna menghasilkan 100 miliar panggilan gratis. Pendapatan tahun 2008 sebesar $550 juta. Skype mengacaukan industri telekomunikasi dan ikut menurunkan biaya komunikasi suara hingga mendekati nol. Pada awalnya, operator telekomunikasi heran mengapa Skype menawarkan panggilan gratis dan tidak menganggap perusahaan ini berbahaya. Apalagi hanya sebagian kecil dari pelanggan operator telekomunikasi tradisional yang menggunakan Skype. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelanggan yang memutuskan untuk melakukan panggilan internasional dengan Skype, yang menggerogoti salah satu sumber pendapatan perusahaan telekomunikasi yang paling menguntungkan pola ini. Sejenis model bisnis yang mengganggu, berpengaruh besar terhadap bisnis komunikasi suara tradisional. Dan menurut perusahaan riset telekomunikasi, telegeografi saat ini, Skype menjadi penyedia layanan terbesar dunia untuk layanan komunikasi suara lintas batas.
Halaman 100, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Model asuransi. Berkebalikan dengan freemium, dalam model freemium, sebagian kecil pelanggan yang membayar untuk layanan premium menyubsidi sebagian besar pelanggan gratis. Model asuransi benar-benar berkebalikan. Model ini merupakan model freemium terbalik. Dalam model asuransi, sebagian besar pelanggan membayar biaya reguler dalam jumlah kecil untuk melindungi dirinya dari peristiwa yang tidak diinginkan, tetapi secara finansial mematikan. Singkatnya, sebagian besar pelanggan menyubsidi sekelompok kecil orang yang benar-benar mengajukan klaim. Setiap pelanggan berbayar dapat menjadi salah satu dari kelompok yang mendapatkan manfaat kapan saja. Sebagai contoh, kita lihat Rega. Rega adalah organisasi nirbala Swiss yang menggunakan helikopter dan pesawat terbang untuk membawa staf medis ke lokasi kecelakaan, terutama di area pegunungan Switzerland. Tetap lebih dari 2 juta orang yang disebut patron mendanai organisasi tersebut. Sebaliknya, patron dibebaskan dari membayar biaya apapun yang timbul akibat penyelamatan yang dilakukan Rega. Operasi penyelamatan penggunungan memang sangat mahal. Oleh karena itu, para patron Rega melihat layanan ini menarik untuk melindungi mereka dari biaya kecelakaan yang tinggi yang mungkin terjadi ketika mereka berlibur, main ski, melakukan pendakian di musim panas, atau mengemudi di pegunungan. Halaman 101, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Berisi kata-kata dari berbagai orang. Setiap industri yang menjadi digital pada akhirnya akan menjadi gratis. Oleh Chris Anderson. 2. Kita tidak bisa diam saja dan melihat orang lain mencuri hasil kerja kita dengan teori-teori legal yang salah arah. Oleh Dan Singleton. 3. Permintaan yang Anda dapatkan pada harga nol berkali-kali lebih tinggi daripada permintaan yang Anda dapatkan pada harga yang sangat rendah. Oleh Kartik Hosnagar. 4. Google bukan perusahaan yang nyata. Google adalah sebuah sistem yang sangat rentan. Oleh Steve Ballmer. Halaman 102, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Pola freemium. Platform adalah aset terpenting dalam pola freemium karena memungkinkan penawaran layanan dasar gratis dengan biaya marginal yang rendah. Struktur biaya pola ini adalah tripartit, biasanya dengan biaya tetap yang cukup besar, biaya marginal yang sangat rendah untuk layanan akun gratis, dan biaya terpisah untuk akun premium. Hubungan pelanggan harus dioptimalisasikan dan biaya rendah untuk melayani sejumlah besar pengguna gratis. Tolak ukur penting yang harus diikuti adalah tarif peralihan akun gratis ke akun premium. Pengguna menjelaskan berapa banyak pengguna yang dapat ditarik oleh perusahaan yang menggunakan model bisnis freemium. Biaya tetap dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk menjalankan model bisnisnya. Dalam kurung, misalnya biaya sistem. Halaman 103, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Model freemium dicirikan oleh basis besar pengguna layanan gratis yang disubsidi basis kecil pengguna berbayar. Pengguna menikmati layanan gratis dan dapat membayar untuk layanan premium yang menawarkan manfaat tambahan. Biaya pelayanan menunjukkan biaya rata-rata yang ditimbulkan perusahaan untuk memberikan pelayanan gratis atau premium kepada pengguna gratis atau premium. Tingkat pertumbuhan dan perpindahan menunjukkan berapa banyak pengguna yang menyeberang atau berturut-turut bergabung dengan basis pengguna. Biaya akuisisi pelanggan menjumlahkan biaya yang ditimbulkan perusahaan untuk mendapatkan pengguna baru. Harga layanan premium menunjukkan biaya rata-rata yang ditimbulkan perusahaan untuk memberikan layanan premium kepada pengguna berbayar premium. Halaman 104, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola.
Umpan dan kail. Umpan dan kail mengacu pada pola model bisnis yang bercirikan penawaran awal yang menarik, tidak mahal atau gratis yang mendorong kelanjutan pembelian berikutnya atas produk atau jasa terkait. Pola ini juga dikenal dengan sebutan model loss leader atau razor and blade. Loss leader mengacu pada penawaran awal bersubsidi, yaitu penawaran yang dapat dikatakan rugi yang bertujuan menghasilkan keuntungan dari pembelian berikutnya. Razor and Blades adalah model bisnis yang dipopulerkan oleh pembisnis Amerika bernama King C. Gillette, penemu mata pisau cukur sekali pakai. Kami menggunakan istilah pola umpan dan kail untuk menggambarkan gagasan umum dari memancing pelanggan dengan penawaran awal dan mendapatkan uang dari penjualan berikutnya. Industri telekomunikasi bergerak menjadi industri yang tepat untuk pola dan kail dengan penawaran gratis. Pola ini sekarang menjadi praktik standar yang diterapkan operator jaringan bergerak dalam menawarkan berlangganan layanan. Pada awalnya, operator mengalami kerugian karena memberikan telepon seluler secara gratis, tetapi mereka menutup kerugian tersebut dengan mudah melalui pembayaran layanan setiap bulan berikutnya. Operator memberikan kepuasan sesaat dengan penawaran gratis yang di kemudian hari akan mendatangkan pendapatan berulang. Halaman 105. Bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Bentuk pola umpan dan kail yang dikenal sebagai model razor and blade berasal dari cara mata pisau sekali pakai pertama yang diterjual. Pada tahun 1904, King C. Gillette yang pertama kali mengomersialkan sistem mata pisau sekali pakai memutuskan untuk menjual gagang pisau cukur dengan diskon besar atau bahkan memberikannya secara gratis bersama produk lain untuk menciptakan permintaan bagi pisau cukur sekali pakainya. Sekarang, Gillette masih paling unggul untuk produk bercukur. Kunci untuk model ini adalah tautan erat antara produk awal yang tidak mahal atau gratis dan barang ikutan yang biasanya sekali pakai yang memberikan margin besar bagi pengurus perusahaan. Pengendalian terhadap tanda petik pengambilan keputusan lock-in sangat krusial bagi kesuksesan pola ini. Melalui perbatasan paten, Gillette memastikan bahwa pesaing tidak dapat menawarkan mata pisau yang lebih murah daripada gagang pisau cukur Gillette. Kenyataannya, saat ini pisau cukur menjadi salah satu produk konsumen yang memiliki paten terbanyak di dunia, dengan lebih dari 1.000 paten yang mencakup mulai dari pelumas sampai sistem pemasangan isi. Pola ini populer dalam dunia bisnis dan telah diterapkan di banyak sektor, termasuk printer inkjet, pabrikan semacam HP, Epson, dan Canon secara khusus menjual printer dengan harga yang sangat murah, tetapi mendatangkan margin besar untuk penjualan isi tinta berikutnya. Halaman 106, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Pola umpan dan kail. Halaman 107, bab gratis sebagai model bisnis, tema pola. Umpan yang murah atau gratis mengiming-imingi pelanggan dan sangat terkait dengan barang atau layanan ikutannya. Pola ini bercirikan ketertarikan erat atau lock-in antara produk awal dan produk atau layanan ikutannya. Pelanggan tertarik pada kepuasan sesaat dari produk atau layanan awal yang murah atau gratis. Satu kali pembelian awal menghasilkan sedikit atau bahkan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali, tetapi membentuk pengulangan pembelian secara terus-menerus dari produk atau layanan yang bermargin besar. Berfokus pada penyampaian produk atau layanan berikutnya. Pola umpan dan kail biasanya memerlukan dukungan merek yang kuat. Elemen struktur biaya yang penting meliputi subsidi untuk produk awal dan biaya untuk menghasilkan produk atau layanan berikutnya.